Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, Ahmad Fikri Firdaus, Laurencia Susandra, dan saya sendiri Gaibi Nugraha. Sini kami bakal membahas tentang eksekusi strategi ya, atau mungkin biar lebih akrab kita sebut tentang implementasi dari sebuah strategi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada table of content ya di slide kedua, yaitu kita bakal apa aja yang kita bahas itu tertuang di sini gitu. Yang pertama tentang transmisi perumusan penerapan strategi atau penerapan strategi yang efektif. Lalu yang kedua kita juga bakal membahas alasan penting dari kebijakan penerapan strategi. Itu seperti ada poin-poin identifikasi, peran alokasi sumber daya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga kita juga bakal membahas tentang struktur perusahaan dan strategi, yaitu sama, nggak jauh beda, ada identifikasi, strukturnya, dan bagan organisasinya. Lalu yang terakhir yaitu ada operasi strategi, itu adalah SDM untuk penerapan strategi yang sukses. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari ya. Abaikan saja. Terus selanjutnya kita langsung ke pokok bahasan kita, yaitu transisi perumusan penerapan strategi. Nah, di sini ada beberapa teknis ya atau contoh dari penerapan strategi yang efektif. Itu ada menerapkan strategi itu dijelaskan memerlukan beberapa tindakan seperti pertama, mengubah wilayah penjualan, menambah departemen-departemen baru, menutup fasilitas, atau bisa juga membuka fasilitas baru, memperkerjakan karyawan baru, mengubah strategi penetapan harga di organisasi, mengembangkan anggaran keuangan, mengembangkan tunjangan karyawan baru, menetapkan prosedur pengendalian biaya, dan lain sebagainya. Ya, ini sebenarnya juga tergantung seperti apa kondisi perusahaan atau jenis perusahaan atau organisasi yang kita sedang kelola gitu. Jadi penerapannya juga berbeda-beda tergantung pada strategi yang kita rumuskan. Tujuan tahunan yang jelas. Jadi tujuan tahunan dari sebuah organisasi itu juga sangat penting nih untuk implementasi dari strategi, yaitu ada 5 alasan utama yang mendasari. Yang satu, mewakili dasar untuk mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, adanya mekanisme utama untuk evaluasi manajer. Yang ketiga, pemantauan kemajuan yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang empat, menetapkan prioritas organisasi, divisi, dan departemen. Yang kelima, menjaga rencana penting untuk rencana strategis itu tetap berjalan. Oke, itu untuk bahasan kita yang pertama. Lalu yang kedua, itu alasan pentingnya kebijakan penerapan strategi ini. Pertama, apa sih identifikasi kebijakan? Kebijakan itu mengacu pada pedoman khusus, metode, prosedur, aturan, bentuk, dan praktik administrasi yang ditetapkan untuk mendorong pekerjaan menuju tujuan yang ditetapkan. Kebijakan ini memfasilitasi atau sebagai pemecah masalah yang berulang atau membantu dalam menerapkan strategi. Nah, di sini juga ada beberapa alasan ya. Di slide selanjutnya, alasan pentingnya kebijakan ini yaitu pertama, sebagai batasan dari tindakan administrasi. Jadi sebagai sekat gitu ya. Lalu yang kedua, antar karyawan dan manajer saling mengetahui apa yang diharapkan agar strategi berjalan dengan sukses. Lalu yang ketiga yaitu sebagai pengendalian manajemen, yaitu yang memungkinkan adanya koordinasi lintas organisasi atau unit internasional atau nasional. Lalu kebijakan juga yang dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat keputusan, yaitu memperjelas apa yang harus dilakukan oleh siapa dan yang tidak boleh. Lalu promosi delegasi, yaitu pengambilan keputusan ke tingkat manajerial yang sesuai, di mana berbagai masalah biasanya muncul. Lalu yang terakhir yaitu sebagai tujuan organisasi, apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Lalu selanjutnya terakhir dari poin kedua ini yaitu tentang alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya ini dapat didefinisikan sebagai mendistribusikan aset organisasi ke seluruh produk, wilayah, dan segmen sesuai prioritas yang telah ditetapkan oleh tujuan tahunan.
Lalu mengalokasikan sumber daya juga adalah aktivitas implementasi strategi yang vital atau penting ya. Manajemen strategis itu sendiri terkadang disebut sebagai proses alokasi sumber daya. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan kita yang ketiga, yaitu struktur perusahaan dan strategi. Jenis-jenis struktur di sini ada yang pertama fungsional, mempromosikan spesialisasi tenaga kerja, mendorong penggunaan bakat manajerial dan teknis yang efisien, meminimalkan kebutuhan akan sistem kontrol yang rumit, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat. Selanjutnya divisi, memotivasi karyawan mengendalikan operasi dan berhasil bersaing di berbagai lokasi dan elemen bisnis. Lalu selanjutnya unit bisnis memfasilitasi implementasi strategi dengan meningkatkan koordinasi antar divisi yang sejenis maupun tidak sejenis. Lalu yang matriks, agar struktur matriks menjadi efektif, maka organisasi memerlukan perencanaan yang partisipatif atau pelatihan, pemahaman bersama yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing. Lalu di sini ada contoh ya dari bagian organisasi dan panduannya. Ya, yang seperti yang bisa kalian lihat ya. Lalu kita ke selanjutnya saja, yaitu operasi strategi. Ini poin obrolan kita yang terakhir ya. Operasi strategi, restruksi, dan rekayasa ulang. Restrukturisasi melibatkan pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, dan jumlah tingkat hierarki dalam struktur organisasi perusahaan. Rekayasa ulang melibatkan konfigurasi ulang atau desain ulang pekerjaan dan proses untuk tujuan meningkatkan biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Jadi wajar ya dalam sebuah organisasi kadang kita menyesuaikan dengan waktu dan keadaan gitu. Jadi kadang dulu kita perlu 10 divisi misalkan, namun akibat dengan adanya perubahan kondisi dan lain sebagainya, kita perlu nih memangkas beberapa divisi atau menyatukan beberapa divisi agar tidak jadi 10 lagi, dan yang juga bisa berakibat ke pengurangan beberapa karyawan yang memang sudah tidak efisien lagi kalau kita tetap dengan jumlah segitu. Lalu di mana dan bagaimana memproduksi barang? Ini ada beberapa contoh ya. Misalkan tipe organisasinya itu rumah sakit. Strategi yang mungkin diimplementasikan adalah misalkan kita menambahkan center kanker, yaitu khusus kanker ya, sebuah center yang khusus kanker. Dan dengan produksi sistemnya itu seperti apa? Yaitu ya dengan menyediakan barang-barang yang spesial, barang-barang dan karyawan yang berspesialis di bidang kanker tersebut. Nah, itu juga ada beberapa contoh lain di bawah yang gak jauh beda ya dari rumah sakit yang saya contohkan barusan ya. Nah, lalu yang selanjutnya mengelola ESOP. ESOP itu adalah program tunjangan karyawan yang memenuhi syarat pajak, iuran pasti, di mana karyawan menjadi saham perusahaan melalui uang pinjaman atau kontribusi nilai. Rencana ini memberdayakan karyawan untuk bekerja sebagai pemilik. Selanjutnya yaitu tentang bagaimana mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif ya. Tentunya ini sebuah siklus yang berulang ya. Yang pertama kita harus memperjelas tentang visi dan misi perusahaan. Lalu dari visi dan misi itu kita memformulasikan strategi atau kita yang anggap saja merumuskan. Lalu dari tahap setelah merumuskan itu kita ke tahap selanjutnya yaitu implementasi. Lalu dari implementasi itu bakal berakhir ke evaluasi dan monitoring dari hasil strategi yang telah kita implementasikan. Nah, dari yang terakhir nanti itu siklusnya bakal mengulang tuh kayak yang awal. Jadi kita nggak bakal tahu kapan siklusnya bakal berulang, bisa jadi 5 tahun, 10 tahun. Ya emang terkadang juga menyesuaikan dengan kondisi dan perubahan zaman. Jadi itu ya jelas ya, itu emang siklus berulang, perjelas visi misi, formulasi strategi, implementasi, dan yang terakhir evaluasi dan kembali lagi ke awal. Ya mungkin sekian nih yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.